Oke, menu selanjutnya adalah menu rekap absensi. Kita akan membuat menu ini. Nanti menu ini akan berisi list absensi yang bisa kita filter berdasarkan karyawan dan juga periode absensi. Oke, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat tabel filter dulu. Oke, jadi di sini saya akan membuat satu tabel baru atau sheet baru. Oke, kita kasih nama dengan filter absensi. Nah, kemudian kolom-kolomnya yang diperlukan adalah ada ID, kemudian ada kolom karyawan. Nanti kita akan memfilter beberapa karyawan yang akan kita lihat absensinya. Kemudian adalah tanggal awal dan juga ada tanggal akhir. Oke, terus kemudian kita format tabelnya. Oke, setelah seperti ini kita akan koneksikan ke dalam AppSheet kita. Kita klik tanda plus di menu data ini. Kemudian di sini ada filter absensi. Terus kita add tabelnya. Masuk ke dalam menu tabel, kita akan sesuaikan tipenya. Untuk karyawan kita buat dia berupa enum list. Oke, kenapa enum list? Karena nanti kita bisa memilih lebih dari satu nama. Kemudian kita edit. Oke, kemudian di bagian data validity-nya, kita pilih yang valid if-nya, kita ambil dari tabel user. Kemudian kita pilih dari nama. Oke, seperti ini. Nanti akan ditampilkan seluruh nama yang ada di tabel user. Oke, kemudian kita pilih yang drop down, kemudian kita done. Terus kemudian untuk yang data, kita berikan dia type-nya adalah date, tanggal akhir juga date. Oke, setelah itu kita akan membuat view-nya, view dari filter absensi. Kita di bagian reference view, kita di klik tanda plus yang ada di sebelah kanannya. Kemudian kita create new view. Nama view-nya kita kasih nama filter absensi. Kemudian for this datanya adalah filter absensi. Nah, untuk view type-nya, untuk bagian filter ini kita pilih yang detail. Oke, setelah pilih yang detail, kita akan di bagian quick edit column, kita masukkan ketiga-tiganya, ada karyawan, awal, dan juga akhir. Seperti ini. Oke, setelah itu kita save dulu. Nah, sudah seperti ini. Nanti di sini ada karyawan, tanggal awal, dan juga tanggal akhir. Oke, nanti karyawan kita bisa pilih satu atau lebih dari satu. Terus kemudian di sini ID-nya kita hilangkan saja, kita bagian manual, kita hapus ID-nya. Oke, seperti itu. Terus ini sebentar, ini saya otomatis. Oke, saya manual, saya ambil yang ID-nya. Oke, ini nanti kan seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian filter edit, ya, filter absensi. Nanti bisa edit, bisa tentukan tanggal awal dan tanggal akhir. Oke, terus kemudian di bagian kedua, nanti ini adalah bagian pertama, adalah bagian filter. Nanti di bagian kedua, di bagian bawah ini adalah menampilkan list yang sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan
filter yang kita berikan yang di 3 kolom ini. Oke, caranya adalah kita akan membuat slice dulu di bagian tabel absensi. Oke, ini kita slice dulu. Slice-nya ini fungsinya adalah kita akan langsung memfilter yang sesuai dengan yang difilter yang di atas ini ya, kriterianya yang di atas ini ya, yang ada karyawan, tanggal awal dan tanggal akhir ini. Nah, nama slice-nya adalah misalnya filter absensi. Terus kemudian di bagian row filter condition-nya ini kita klik, kita create new condition. Nah, di kondisinya ini kita akan membuat karena ini nanti yes or no isinya, maka kita pilih yang is not blank saja. Nah, is not blank-nya saya tentunya akan menfilter atau menselect dari tadi filter absensi. Nah, kita ambil ID-nya saja, kita ambil ID-nya. Terus kemudian ada 3 kondisi, karena ada 3 kondisi yang harus terpenuhi semuanya, maka saya akan memakai formula N. Oke, formula N. Setelah formula N ini saya perlu 3 kondisi. Kondisi pertama adalah yang namanya itu ada di filter, kemudian yang tanggal awalnya itu lebih besar atau tanggal transaksi dan tanggal akhirnya itu lebih kecil gitu ya. Nah, kondisi yang pertama adalah ini ya, kita akan buat dia ke bawah aja, kita enter. Nah, kondisi yang pertama adalah karena enum list itu dia di dihubungkan dengan koma, jadi komanya akan kita hilangkan dulu. Jadi misalnya tadi kita memilih ada 2 nama karyawan A dan B, maka yang tertulis di database itu A, B. Nah, untuk mengambil A dan B-nya, maka kita harus split tanda komanya tadi. Oke, kita memakai formula split di sini. Nah, split yang pertama adalah split yang dari tadi ya, filter absensi. Oke, kemudian yang kita split adalah yang nama karyawan tadi ya. Jadi kalau ada lebih dari 1 karyawan, maka kita akan split itu. Nah, di split ini kita harus, apa yang di split adalah komanya. Nah, ini dengan split seperti ini, maka nanti akan dibaca satu persatu nama karyawannya tadi. Oke, kemudian setelah itu, N yang pertama tadi, kondisi yang pertama tadi, kita harus lihat atau harus bandingkan apakah nama karyawan yang kita filter tadi ada di dalam tabel absensi. Oke, untuk membandingkannya adalah kita memakai konten di sini. Oke. Dengan konten di sini saya akan melihat akan mengecek apakah nama yang tadi yang kita split tadi itu ada di bagian karyawan ya, karyawan. Jadi saya kasih koma untuk yang konten ini, saya ambil untuk yang di dalam tabel absensi. Oke, di sini tabel absensi. Nah, kemudian saya ambil untuk yang ini adalah nama. Oke, itu ya. Itu kondisi yang pertama. Terus kemudian kondisi yang kedua, kita enter aja. Kondisi yang kedua adalah yang tentunya adalah tanggal awalnya tadi. Yang awal, ini ya, awal. Lebih kecil atau sama dengan tanggal. Oke, tanggalnya yang ada di tentunya adalah tabel absensi. Di sini ada tanggal. Oke, itu adalah yang kedua. Terus kemudian yang ketiga sama ya. Jadi tinggal kebalikannya. Jadi berarti kalau kebalikannya adalah akhir tadi, tanggal akhir. Oke, jadi ini lebih besar atau sama dengan tanggal this row, tanggal yang ada di absensi. Seperti itu ya. Oke.
Oke, terus kemudian di sini masih ada kurang satu burung lagi. Oke, seperti itu. Nah, ini filternya sudah selesai untuk di bagian slice-nya di tabel absensi. Nah, setelah selesai ini, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat view-nya untuk menampilkan data hasil filter tadi. Kita klik di bagian reference view, kita create new view. Nah, di sini kita kasih nama list absensi. Oke, nah untuk for this datanya tentunya adalah yang hasil filter tadi, hasil slice tadi. Tadi slice saya tabel absensi sini ya, filter absensi ini ya. Oke, kemudian saya ambil untuk yang view tab-nya adalah table. Oke, sudah, ini sudah, oke. Nah, setelah itu kita akan kita save dulu. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat view untuk yang ke rekap absensi ini. Jadi saya punya view yang namanya rekap absensi. Nanti isinya adalah ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah filter tadi. Bagian yang kedua adalah yang list absensi tadi. Oke, caranya adalah di bagian reference view ini kita membuat sebuah view baru namanya rekap absensi. Oke, kenapa namanya rekap absensi? Karena view ini yang akan kita panggil dari menu tadi ya. Nah, for this datanya kita pilih, kita tidak pilih, kemudian view tab-nya kita pilih yang dashboard. Oke, di dashboard ini, di entry pertama tentunya adalah filter tadi, filter absensi. Oke, yang ini, terus kemudian yang kedua adalah yang list tadi ya, list absensi. Saya punya list ini, list absensi. Oke, jadi di sini ada dua bagian ya. Bagian pertama ini, bagian yang kedua adalah list absensi ini. Nah, ini hasil dari filter yang di atas ya, filter yang di atas. Terus, oke, ini kalau sudah, nah kita akan cek ya. Kita akan cek list absensi untuk semuanya, misalnya semua karyawan, kemudian periodenya adalah dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal hari ini. Oke, apakah datanya ada? Kita lihat ya. Nah, ini datanya ada ya, datanya ada. Seperti itu. Terus ya, kita save dulu ya, kita save dulu. Oke, kita akan coba lagi ya. Kita akan coba lagi rekap absensi. Bentar, rekap absensi. Dashboard, kemudian oke, ini ada double ya, rekap absensi duanya ya. Jadi saya hapus salah satu. Di sini saya tinggalkan satu, rekap absensi, view entries-nya. Saya pilih ini filter absensi. Itu tadi belum kesimpan ya, filter absensi. Terus view entries yang kedua adalah list absensi. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat dulu datanya. Kita lihat datanya di tabel absensi ini. Oke, di sini ada ini ya. Sebentar. Oh, berarti ini tadi datanya ini saya ganti ya. Saya ganti menjadi nama yang ada di sini ya untuk mengecek ya. Oke, ini namanya adalah apa ya? Tabel absensinya. Jadi di sini saya ganti apa ya dulu ya untuk mengecek apakah data tadi bisa di filter. Kemudian saya ini. Oke, sekarang kita filter lagi
Oke, saya save dulu. Oke, kita coba. Tadi ada ini ya, ada Madinah dan Gapai. Nah, terus untuk datanya, nah ini udah kesimpan semua ya, udah ke filter semua. Kita akan coba untuk yang bulan Agustus saja. Nanti ada 3 data di sini. Oke, kita bulan Agustus saja, mulai dari tanggal 1 Agustus. Oke, terus kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya sudah berhasil filter kita. Oke, baik, itu rangkaian video mengenai cara membuat aplikasi absensi dengan GPS, kemudian dengan pengisian otomatis, terus ada juga validasi jarak absensi dengan kantor, kemudian ada juga validasi bahwa absensi hanya bisa dilakukan 1 kali sehari, terus sudah juga bisa melakukan absensi berdasarkan shift kerja yang sudah ditentukan oleh admin. Oke, semoga ini bisa membantu untuk menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi ini. Terima kasih.